mewati seorang perempuan yang halal bagi kita untuk disetubuhi itu tidak boleh dalam keadaan haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas, apabila perempuan datang waktunya, kemudian suami dari perempuan itu datang dan menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid atau nifas, maka si laki-laki dan si perempuan yang dia tahu bahwasanya bersetubuh dalam keadaan haid itu tidak boleh, dua-duanya melakukan dosa. Dua-duanya melakukan dosa. Jadi menyetubuhi istri dalam keadaan haid dan nifas itu hukumnya tidak boleh. Itu termasuk kategori dosa. Makanya di sini dikategorikan sebagai dosa yang dilakukan oleh kemaluan. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi? Ada seorang laki-laki mewati istrinya, menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid atau nifas. Apa yang harus dilakukan oleh si laki-laki? Maka apabila itu terjadi, disunnahkan. Nah, itu berdosa, itu dosa. Karena sudah terjadi, maka disunnahkan bagi si laki-laki apabila dia mewati istrinya dalam keadaan haid, disunnahkan untuk bersedekah dengan nilai 1 dinar. Dengan nilai 1 dinar, sekitar 2 juta sekian-sekian. Dan itu akan terulang apabila dia melakukan persetubuhan dengan berkali-kali dalam keadaan haid. Jadi kalau dia bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan haid sebanyak 7 kali, selama dia haid contohnya dia setubuh setiap hari, maka sebanyak 7 dinar harus dikeluarkan. Karena akan yatakarrar bitakarruril wad'i. Akan terulang sedekah itu, disunnahkan sedekah itu akan terulang dengan berulangnya persetubuhan. Itu apabila dia mewati istrinya di awal-awal haid, di pertama-tama haid, lagi darahnya itu lagi banter-banternya, lagi pertama-tama haid. Nah, kalau kita bagi 2, biasanya perempuan itu 7, 8, 9 dia keluar darah. Anggaplah kita ambil 7 atau 8. Berarti 4 hari pertama ini apabila disetubuhi istrinya yang dalam keadaan haid atau nifas, berarti nifas 40 hari, 20 hari pertamanya kok disetubuhi istrinya, maka di 20 hari pertama atau di 4 hari pertama saat haid, si laki-laki disunnahkan untuk bersedekah dengan 1 dinar. Berbeda apabila dia menyetubuhi istrinya di setengah terakhir, berarti darah sudah mulai mau berhenti, sudah mulai mampet itu. Maka apabila dia menyetubuhi di 4 hari terakhir atau 20 hari terakhir tersebut, dia disunnahkan bersedekah dengan setengah dinar. Berarti sekitar 1.700.000, 1.300.000, 1.200.000. Itu apabila dia menyetubuhi siapa? Istrinya di akhir dari masa haidnya. Itu disunnahkan. Itu disunnahkan. Tetap hukumnya tidak boleh. Tidak boleh bagi laki-laki, haram untuk menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Ini hukum diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan di sini, idza wati'a ar-rajulu atau idza waqa'a ar-rajulu ahlahu wa hiya haidun in kana daman ahmara falyatasaddaq bidinarin wa in kana asfara falyatasaddaq binisfi dinar. Itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga Imam Hakim. Kata beliau, apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, maka dilihat apabila darahnya itu saat keluar adalah darah yang merah pekat, maka dia harus bersedekah sebanyak 1 dinar. Apabila darahnya yang keluar itu darah kuning, berarti sudah melemah itu darahnya. Nanti di pelajaran haid akan dibahas macam-macam warna darahnya perempuan. Dari darah itu perempuan bisa membedakan
Darahnya itu ada yang merah pekat, ada yang hitam, ada yang kekuningan, ada yang pink. Itu akan diketahui dari warna darah, mana yang darah haid, mana yang sudah masuk ke istihadah dan lain sebagainya. Itu akan dibahas secara terperinci di pembahasan haid. Tapi di sini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid, apabila saat dia menyetubuhi ternyata darahnya yang keluar itu darah merah pekat, maka si laki-laki tersebut telah melakukan sesuatu yang dilarang. Kemudian disunnahkan bagi dia untuk bersedekah dengan 1 dinar. Tapi apabila dia menyetubuhi dan dia melihat darahnya sudah warna kuning, maka juga disunnahkan bagi dia untuk bersedekah dengan 1/2 dinar. Itu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.